Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di segmen Noe Curcol. Di video kali ini agak sedikit berbeda, aku nggak akan bikin mini vlog, tapi di video kali ini aku bakalan cerita tentang perjalanan aku selama aku merantau. Ini kita ceritanya santai-santai aja ya teman-teman. Aku bakalan cerita pengalaman aku selama aku merantau sampai memutuskan untuk tinggal di tempat perantauan. Dengerin aku curcol ya. Jadi, aku adalah seorang perantau yang memutuskan untuk tinggal di tempat perantauan, yaitu di Pekanbaru. Buat yang belum tahu, aku ini asli orang Bandung ya teman-teman. Orang tua aku ini dua-duanya sama-sama suku Sunda. Kayaknya dikira-kira 85% keluarga besar aku itu tinggalnya memang di Bandung. Sedikit banget dari keluarga aku yang memutuskan untuk merantau dan tinggal di tempat perantauan. Dan aku adalah salah satu dari keluarga besar aku yang memutuskan untuk tinggal di tempat perantauan. Oke, kita bakalan cerita dulu gimana awal mulanya aku merantau. Aku ini lulus SMA di tahun 2016. Pada saat itu aku masih anak remaja yang mau beranjak dewasa kali ya. Di situ aku masih menggebu-gebu untuk melanjutkan studi aku ke jenjang perkuliahan. Sebenarnya aku sudah berusaha untuk mencoba jalur-jalur SNMPTN, SBMPTN di tahun 2016, cuman karena bukan rezekinya, jadi aku nggak keterima di universitas-universitas yang aku impikan. Di masa itu aku beneran kecewa banget sama diri aku karena aku gagal masuk ke universitas yang aku impikan. Ternyata teman aku yang keterima dan aku gagal. Jadi di situ ada perasaan cemburu, iri kepada teman-temanku yang hasilnya itu sesuai dengan rencana. Di situ aku cuma mikir yang penting aku kuliah karena teman-teman aku semuanya kuliah rata-rata ya. Dan aku tuh sedih banget di situ karena aku terkendala. Aku masih menolak kalau aku ini nggak bisa kuliah di tahun itu. Jadi pada saat aku gagal, aku tetap mencoba mendaftar ke universitas-universitas swasta. Guys, aku tuh seperti digampar, disadarin sama bapak aku. Kayak, Sar, bapak itu gak punya uang. Bapak itu kondisi ekonominya bener-bener kurang. Ini udah di tahapnya kamu diterima, itu bagus, tapi bapak nggak bisa bantu buat bayar kuliah kamu. Di situ perasaan aku tuh campur aduk, tapi aku sadar, oh iya, aku bener-bener nggak bisa kuliah di tahun itu. Aku mulai aktif untuk menjadi penyanyi wedding, penyanyi kafe, hampir reguleran. Pokoknya aku sibukkan tahun itu dengan fokus untuk karir aku dalam menyanyi. Jadi guys, aku ini dulu sangat berambisi juga untuk menjadi seorang penyanyi. Apalagi almarhum bapakku. Makanya waktu aku memutuskan untuk tidak kuliah dulu, terus aku fokus sama bernyanyi, almarhum bapakku tuh seneng banget. Pas di masa itu aku bisa menghasilkan uang dari passion aku gitu. Nah, di tahun 2017 kira-kira di pertengahan tahun mau ke akhir ya, teman-teman. Di situ kondisi ekonomi orang tuaku semakin turun, semakin drop gitu ya. Dan aku juga sangat-sangat diuji pada saat itu. Kenapa? Karena aku sepi job, gak ada tawaran wedding, cafe reguleran juga gak ada. Pokoknya di situ sepi job, sementara aku butuh uang dan orang tua aku juga butuh uang. Jadi di situ aku galau, aku udah jarang pulang. Jadi di kosan temenku tuh aku sering nangis. Aku berusaha untuk minjem-minjem uang ke teman aku buat bayarin cicilan motor lah atau kebutuhan apalah.
Tapi di saat itu, benar-benar di saat aku setelah berhenti menangis, kayak aku tuh istirahat menangis sebentar, tiba-tiba teman aku tuh ditelepon sama temennya yang lagi kerja di perantauan sebagai musisi. Temennya itu dia bekerja trip di Kalimantan Timur. Pada saat itu aku mendengar percakapan antara temanku dengan temannya itu dia sangat membutuhkan vokalis karena vokalis mereka di sana tiba-tiba memutuskan kontrak, sehingga di sana itu kekosongan vokalis teman-teman. Jadi mau gak mau harus nyari vokalis dadakan untuk ngeganti vokalisnya yang pergi itu, vokalisnya yang memutuskan kontrak itu. Jadi aku tuh berinisiatif untuk menawarkan diri sama teman aku biar aku aja yang pergi ke sana. Jadi teman-teman, awal mula aku memutuskan untuk merantau itu karena nekat ya. Sebenarnya karena uang, dan karena uang itu aku nekat. Dengan bekal aku dari pengalaman temanku, aku pergilah. Aku pergi ke Kalimantan itu dari Jakarta. Aku dari Bandung ke Jakarta ditemenin sama teman aku ini. Baik banget kan? Dia masih care sama aku gitu, mau nemenin dulu gitu. Dan di bandara pun dia masih kayak ngingetin aku, ingat ya nanti masuk kamu kayak gini kayak gini kayak gini. Dengan modal informasi dari temanku, aku coba mempraktekkan itu sendiri, dan ternyata teman-teman seru banget dengan ketidaktahuannya aku, dengan modal cerita-cerita aja dari temanku, lalu aku praktekkan sendiri. Itu menurutku seru pol. Di bandara aku cari petugas, aku tanya-tanya hal yang belum aku ngerti, aku meyakinkan hal-hal yang ragu di dalam diri aku gitu. Itu tuh seru banget teman-teman, benar-benar masya Allah seru banget gitu. Sampai di sana aku agak shock karena partner kerjaku itu ternyata usianya tuh sangat jauh dengan aku. Aku merantau itu usia 18 tahun, dan partner kerja aku yang paling muda itu kira-kira umurnya 24-25an deh. Jadi kayak gak ada yang seumuran aku. Berlangsungnya beberapa hari aku juga sempat mau dipulangin karena kerja di sana itu sangat keras, sementara aku anak kecil yang dikirim ke tempat kerja yang keras itu. Sempat mau dipulangin sama ketuanya gitu, karena nggak tega mungkin ya, aku masih kecil di sana. Dengan aku ngedengerin kayaknya aku bakalan dipulangin itu, aku ngerasa aku nggak boleh sampai dipulangin. Aku harus kerja keras nih, ngapalin lagu yang banyak, aku harus tunjukin nih kalau aku bisa, aku layak di sini gitu. Kenapa? Karena aku butuh uang. Setelah beberapa aku merasakan culture shock, terus lama-lama aku mulai ngerasa aku bisa menyesuaikan diri sampai aku menyelesaikan kontrakku selama 6 bulan di sana. Lalu aku pulang lagi ke Bandung. Waktu aku pulang ke Bandung itu kebetulan banget, jadi beberapa hari lagi tuh mau Ramadan, mau bulan puasa. Aku tuh pada saat itu aku ngerasa kayak aku tuh dikasih hidayah atau nggak tahu gimana, keinginan aku untuk berhijab saat itu, keinginan aku untuk merubah hidupku, aku kayaknya pengen lebih baik lah ya, kayak aku pengen hijrah gitu ya pada saat aku pulang dari Kalimantan itu. Dan ternyata aku dipanggil lagi untuk kerja di tempat aku merantau itu lagi di Kalimantan. Cuman aku ngerasa kayak kalau aku terima di sana, aku bakalan susah belajar untuk jadi lebih baik dalam hal agama ya. Aku udah berhijab nih, kalau aku kesana aku bakal buka hijab lagi, aku bakalan susah lagi buat dengerin kajian atau gimana, aku bakal sibuk buat nyanyi, latihan nyanyi. Jadi aku di situ bingung, sementara aku juga pengen kuliah tapi nggak ada uangnya. Di momen kebingungan aku itu, aku tetap daftar kuliah di Bandung. Aku tetap melakukan registrasi, tes, sampai aku keterima di ISBI.
Aku ingin ngelanjutin itu tapi aku nggak bisa karena nggak ada yang biayain kuliah aku. Rezeki dan pertolongan Allah itu ada. Jadi keluarga aku yang juga merantau menawarkan aku untuk kerja di tempat perantauannya, dimana ya di sini di Pekanbaru ini. Jadi aku memutuskan untuk merantau lagi guys. Nah di Pekanbaru ini aku bekerja sebagai marketing handphone yang memang bener-bener berbeda banget dengan passionku. Bener-bener aku belajar dari nol lagi guys. Bayangin aku nggak pernah punya skill untuk menjual barang. Informasi aku tentang gadget aja sangat sedikit. Yang aku tahu tuh cuma nyanyi. Tiba-tiba aku jadi marketing. Dan ini pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan selama aku bekerja. Jadi di situ bener-bener aku tuh kayak belum tahu informasi banyak tentang si gadget ini loh. Aku masih di training di saat itu. Jadi ada konsumen yang nanyain RAM ke kompetitor. Terus di situ aku cuma ngedengerin doang gitu ya. Tapi mungkin si kompetitor ini lupa tipe ini RAM-nya berapa. Pas si kompetitor ini nanya ke aku kan nggak tahu ya. Tapi salahnya aku nggak jujur. Aku tuh masih training, aku belum tahu gitu. Itu malah asbun guys, aku bilang ini RAM-nya 3 atau 4 gitu kan. Sementara itu tuh harga handphone di bawah 2 jutaan. Kayaknya tuh RAM-nya tuh entah 1,5 atau RAM 2 gitu. Terus kompetitor aku ini ya ketawa lah, di harga segitu nggak mungkin RAM-nya 3 atau RAM 4 gitu. Aku diketawain, dan itu hal yang bikin aku malu dan bener-bener bikin aku down sih. Pengalaman itu tuh gak cukup di antara konsumen, satu orang kompetitor itu, dan aku gak cukup di lingkup itu aja gitu. Jadi si kompetitor ini dia nyebarin cerita itu loh guys sama SPG yang ada di toko itu gitu. Ayo aku tuh tersebar dan aku sangat malu gitu. Jadi aku kayak merasa aku tuh nggak berkompeten gitu loh, kayak aku tuh bodoh banget di situ. Padahal sebenarnya wajar ya, karena memang aku nggak punya pengalaman di handphone. Terus aku di situ masih baru loh, masih training. Nah itulah pengalaman aku sampai akhirnya aku terbiasa. 1 tahun berlewat dan aku memutuskan untuk kuliah di Pekanbaru. Ini aku anak kecil, gadis kecil bapak yang berhasil membuat keputusan besar untuk kuliah di sini. Bener-beneran gak nyangka karena ternyata aku bisa loh biayain kuliah sendiri. Nah jadi itu awal mula aku keterusan merantau guys. Itu nggak mudah ya teman-teman. Kerja sambil kuliah itu sangat-sangat melelahkan. Aku harus kerja dari jam 10 pagi sampai jam 7. Udah pasti pelajaran pertama ini aku telat. Dan aku tuh pernah sampai dicap mahasiswi yang selalu telat. 4 tahun aku ngejalanin itu. Apalagi momen-momen aku nyusun skripsi, di ruwetnya hidup aku selama aku merantau. Aku harus pergi ke psikiater sendirian tanpa tahu orang-orang terdekat aku. Aku menyelesaikan kuliah di tahun kemarin 2023 ya. Masa-masanya itu memang singkat banget guys. Jadi aku ketemu sama suami aku ini pada saat aku kerja, pada saat aku training. Jadi sama-sama kerja di perusahaan yang sama, terus sama-sama ditempatin di toko yang sama. Tapi aku mulai menjalani hubungan dengan suami aku ini pada saat suami aku udah resign dari perusahaan ini ya. 2023 aku lulus, terus aku memutuskan selama 6 tahun aku kerja di perusahaan ini, aku memutuskan untuk resign. Terus aku pulang ke Bandung guys. Aku menikmati momen-momen di Bandung selama 4 bulan. Kenapa cuma 4 bulan aja? Karena aku memutuskan untuk tinggal di Pekanbaru. Kenapa aku memutuskan untuk tinggal di Pekanbaru?
karena aku menikah dengan suamiku. Jadi itulah pengalaman aku selama aku merantau ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang lagi galau mau mutusin merantau atau enggak, selagi itu masih positif, tentunya baik untuk diri kamu. Ya mantepin aja hati kamu serahin itu semua sama Allah. Kamu yakin mau dimanapun kamu berada, kamu tinggal, kamu pasti baik-baik aja selama kamu bergantung sama Allah. Yakin sama diri kamu, yakin sama Allah juga. Oke, jadi segitu aja dulu ya Noe curcol di video kali ini. Semoga cerita dan pengalaman aku itu bisa menginspirasi, walaupun hanya sedikit, bisa diambil hal-hal baiknya juga walaupun cuma sedikit. Dan aku juga mau bilang makasih buat kalian yang mau ngedengerin cerita aku. Buat teman-teman setiaku, tungguin aku lagi buat curhat colongan di video berikutnya. Dadah.